Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dan selamat malam juga buat kakak-kakak yang sudah join, yang terutama kawan kita dari timur. Selamat malam. Jadi saya di sini sebagai perwakilan kelompok saya ingin memperkenalkan dulu kepada kakak dulu nih. Kelompok-kelompok kita itu terdiri dari saya sendiri sebagai Faris Bagus Ramadan, dan ya yang lain boleh memperkenalkan diri juga. Ayo, mana yang lain? Coba kayak pegang. Oke, baik. Saya Adinda Bagas Satria. Saya Zahra Tunisa. Saya Dava. Saya Ahmad Magribi Medina. Saya Yunianti. Efri Khairanisa. Dan saya Cici Widya. Oke, sudah semua ya? Teman-teman sudah memperkenalkan diri semua. Baik, sekarang giliran dari kakak-kakak dulu nih, kakak-kakak kita yang pertama deh. Dari kakak Immanuel coba. Halo kakak, selamat malam. Halo. Halo Kak Immanuel. Selamat malam semua. Selamat malam Kak. Sebentar, saya tadi sudah tulis daftar diri mau dibacakan tapi tidak tahu di mana. Tidak semua pada kurang. Nggak, bercanda. Kalau boleh tahu kakak Immanuel dari Papua di mananya nih Kak? Oke, selamat malam semua. Saya Immanuel. Saya sementara di Wamena. Kalau lahir besarnya di Wamena, cuma kalau asli menurut marga Wamena harusnya di Nabire. Tapi karena orang tua merantau, saya jadinya di Wamena. Dari kecil di Wamena. Oh, dari kecil di Wamena kakak? Siap, benar. Oke deh. Baik, ke kakak selanjutnya ada Kak Fadix ya, Kak Fadix Al-Fatih. Selamat malam Kak Fadix. Malam Kak. Waduh, kayaknya dari suaranya udah kayak gamers banget nih, pakai headphone. Enggak lah. Enggak. Baik Kak Fadix di Papua mananya Kak? Di Kepulauan Yapen Kak. Tepatnya di Kepulauan? Serui. Kepulauan Yapen. Oh Serui, oh iya. Kesibukan Kak Fadix apa aja nih sekarang? Ya, kuliah online, tugas. Kalau ada waktu paling jalan-jalan gitu. Wah, kita senasib nih. tugas. Oke deh Kak Fadix. Terus selanjutnya ada lagi nggak ya? Oh masih ada nih. Selamat malam buat Kak Renita Dwi Ningrum. Halo Kak, selamat malam. Halo. Mohon maaf Kak Renita, sebelumnya suaranya kurang terdengar Kak. Halo, selamat malam. Nah, itu baru terdengar. Halo, selamat malam Kak Renita. Kak Renita dari mana Kak? Sama dari Kepulauan Yapen, dari Serui. Dari Serui juga? Iya. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Renita apa nih sekarang? Sama kuliah daring, online, tugas, numpuk. Jalan-jalan juga nggak sama kayak Kak ini, Fadix? Enggak. Tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Nah, tidak ada waktu untuk jalan-jalan ya. Baik.
ini nih yang harus kita contoh nih. Buat kawan-kawan di Unsika, kayak kita harus contoh Kakak ini tadi. Nggak ada waktu buat jalan-jalan. Oke, baik. Sekarang lanjut aja ke acara yang intinya ya. Jadi acara selanjutnya yaitu, nanti dulu deh. Buat kawan-kawan dari Unsika, ada yang ingin ditanyakan nggak buat kawan-kawan kita nih di Papua? Oh ya, saya ada nih. Itu BTW, Kak Fadik jurusan apa nih kuliahnya? Informatika, Kak. Oh, di universitas mana? Universitas Teknologi Yogyakarta. Wis, ITY. Iya. BTW udah semester berapa, Kak? Baru masuk semester 5 sih. Oh, berarti samaan kayak kita nih. Ya, gitulah. Masih SA, semester antara. Makanya nggak ada libur. Boleh tanya tidak? Boleh tanya tidak ya? Boleh. Di sini ada yang seumuran sama saya tidak? Berapa emang umurnya, Kak? Sebenarnya tidak ada, Kak. Sebenarnya tidak ada ya. Waduh, paling tua sendiri saya ya. Ada yang kelahiran 9 bulan nggak? 91, 92 gitu. Wah, Nggak ada nih Kak Immanuel, teman kita lahir tahun 90-an. Tapi nggak ada di kelompok ini sayangnya. Dia lahir tahun 47 kemarin katanya. Oh. 47. Kalau tidak ada angkatan berarti saya dengar saja ya. Enggak, itu bukan teman. Kak Immanuel itu dosen kita, maaf. Saya lupa. Udah hampir seumuran dengan dosen kalian ya? Ya, mungkin, Kak. Oke, lanjut. Oke, boleh saya lanjutkan ke acara selanjutnya? Atau ada yang belum perkenalan? Coba. Kayaknya Kak Petrus belum tuh. Paris. Ya, Mas, Kak Petrus belum perkenalan. Oh iya. Kayaknya ada 2 ya yang belum ya. Mohon maaf sebelumnya untuk kawan-kawan kita yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam dahulu. Apa sudah on cam semua? Oh ya, ada satu lagi sepertinya Kak Yohana Miklona Nona Dimara. Halo Kak Yohana, kita masih tunggu kehadiran Kakak di sini. Karena maklum di Papua sudah jam kecil di sini. Mungkin sinyalnya jelek, Chris. Oh ya, mungkin nggak ada sinyal. Ya udah, selanjutnya aja. Ada yang belum perkenalan tadi ya? Untuk Kak Petrus Bima Kusuma. W-nya apa nih, Kak? Halo Kak Petrus. Kayaknya lagi di jalan. Ya, halo Kak. Halo Kak Petrus. Cari lagi. Ya, halo. Kakak bisa perkenalkan diri Kakak dahulu? Wah, Kak Petrus. Bisa. Saya lagi sibuk banget kayaknya nih. Iya, tidak di depan kos. Habis lagi cari tempat terang saya. Dari posisi yang enak. Iya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Petrus Bima Kusuma Widodo. Saya berkuliah di Malang sekarang, UNMER, Universitas Merdeka Malang. Jurusan psikologi S1. Jurusan psikologi S1. Baik, berarti kesibukannya sama kayak Kak Fadik juga nggak? Kuliah, tugas, ada jalan-jalannya juga? Apa nggak ada? Kalau di Malang sih harusnya sih ada ya, Kak? Ada. Ada banyak. Banyak. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan dari Papua yang sudah memperkenalkan diri.
Sebenarnya sih masih sisa satu ya, Kak Yohana, Miklona, Nona Dimara. Tapi karena berhubung kurang ada apa ya sinyal yang tidak mendukung, bolehkah saya untuk melanjutkan ke acara selanjutnya? Boleh. Oke, baik. Ke inti acara yaitu kurang persiapan nih. MC-nya gimana? Mohon maaf untuk kakak-kakak semua. Ayo. Nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan, di Papa sudah jam tidur. Wah, jangan Apa dulu di kakak, Papua jangan kan tidur jam dulu. tidurnya kan jam kecil kan. Oke, untuk acara selanjutnya, jadi kita apa ya, kayak podcast aja gitu kak, kayak ngobrol seputar di keadaan di sana, dan kakak juga bisa menanyakan kondisi Jakarta dan Karawang mungkin. Tidak apa-apa ya kakak ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita tidak jadi nyanyi nih. Bentar, ada tabulan. Suaranya mencar-mencar Kak soalnya. Kalau misalnya secara serentak. Iya, selain untuk membersihkan waktu juga tadi kita sudah coba tahu bulat. Sebentar, maaf. Ya, sayang sekali kalau nggak jadi nyanyi, padahal sudah latihan dari sore. Bagaimana kakak Manuel suaranya. Mungkin nanti Sayang sekali tidak jadi nyanyi, sudah latihan dari sore. Mungkin pas slide kakak Emmanuel bisa nyanyi sendiri. Kalau untuk Sajojo sih kayaknya susah sih kak. Soalnya ngepasinnya gitu. Ada yang jaringannya kurang bagus gitu. Oh, kurang bagus ya kak. Menurut dari hostnya kurang pas. Apa tuh? Ya. Jadi kita kurang pas gitu sama yang lain. Aduh, jadinya nanti berantakan gitu. Oh, lagian jaringan juga tidak stabil. Kita tidak semua jaringannya stabil kan. Iya. Nah, apalagi untuk kami yang nebeng wifi susah. Nah, ya maka dari itu mungkin acaranya kita ganti ya kayak. Sip. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol aja nih. Ngomong sore ya, saya masih harus pakai masker, soalnya masih di kantor, jadi belum berani buka. Iya kak, nggak apa-apa. Mungkin saya mau nanya nih kak, tentang kan sekarang kan apalagi di Pulau Jawa Bali kan dimulai diberlakukan PPKM darurat ya, mengenai tingkat COVID-nya naik lagi. Kalau di Papua sana bagaimana kak? Kayak seperti Kakak Immanuel yang bisa jawab karena tinggalnya di sana. Gimana kak? Di situasi di Papua akibat dari COVID? Gini, di kita di Papua kan tidak seperti di Pulau Jawa ya. Kalau dari Pulau Jawa kita jalan darat 2-3 jam sudah sampai gitu kan. Bisa jalan hampir semua akses bisa diakses dengan jalan darat. Kalau kita di sini tidak semua bisa diakses dengan jalan darat. Jadi untuk pengaplikasiannya itu beda-beda sih. Kalau kayak di Jayapura mungkin mengikuti itu, tapi kalau kayak kami di sini masih aktivitas masih seperti biasa sih, belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Tapi masker tetap ya kak ya? Masker prokes. Masker wajib. Kalau prokes tetap. Tapi nggak sampai ada karantina wilayah dan lainnya tidak sampai ya kak ya? Setahu saya di Papua belum ada. Sejauh ini belum ada. Kalau kasusnya meningkat memang benar. Kami juga termasuk daerah yang tiba-tiba kasusnya meningkat sampai hari ini ya meningkatnya jauh, hampir 80% dari biasanya. Pemerintah juga mulai kewalahan cari tempat untuk karantina karena sudah mulai penuh semua, satu tempat sudah mulai penuh.
Oke Kak, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mau nanya dong buat Kak Fadik. Bisa nanya nggak Kak? Bisa lah Kak, masa enggak? Oke. Kak Fadik kan berarti jatuhnya ngekos ya Kak? Di Jogja atau gimana? Ya, aku ngepas di Jogja Kak. Iya. Nah kan perpindahan tuh dari Papua ke Pulau Jawa ya. Ada kultur shock yang dirasain nggak sih? Kan perbedaan budaya tuh antara Pulau Papua dan Jawa. Ada yang dirasain nggak kultur shocknya Kak? Tentunya dia kerasa banget ya Kak. Soalnya untuk perilaku terus sikap kepada warga-warga itu beda. Mungkin di sana yang sopan, di sini pasti lebih sopan. Terus kalau untuk budayanya sih ya menyesuaikan juga, gitu Kak. Oke, makasih Kak Fadik. Dari kawan-kawan yang lain mungkin mau ada pertanyaan? Saya ingin bertanya ke ini aja, langsung ke Kak Immanuel. Halo Kak Immanuel. Halo Kak, mohon maaf kalau kita membahas hal yang agak seksi sedikit ya soal di Papua ini. Untuk masyarakat awam Indonesia pasti udah banyak mengetahui dari berbagai media, baik itu di TV, di sosmed, sekarang pun sudah menyebar gitu loh berita tentang OPM, Kak. Oh gitu. Kakak anggap aja saya ini sebagai orang awam yang tidak mengetahui apa itu OPM dan baru saja mengetahui di berita kok ternyata nih kayak janji tembak mati OPM, kepala suku Kimak minta warganya tak takut. Kalau di sana itu berarti ini masih berkaitan dengan OPM ya. Di sana ini berarti keadaan warganya tuh gimana ya, Kak Immanuel? Jadi antara ataukah misalkan bisa juga anggota keluarga yang tadinya OPM, gimana gitu cara ngomongnya? Intinya gimana sih keadaan di sana Kak tentang OPM ini? Kalau soal itu gini ya, mereka itu ya, jadi sebenarnya mereka itu ada banyak versi. Yang menurut cerita sejarah itu mereka kan adalah orang-orang yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda waktu itu untuk membuat Memerdekakan. Jadi mereka katakanlah Belanda tidak sepenuh hati melepaskan kita, makanya dibentuklah mereka supaya jadi pejuang untuk didoktrin supaya melepaskan diri kembali dari negara gitu. Nah, tapi lama kelamaan semakin kesini doktrin itu berubah jadi doktrin yang kasar, doktrin yang tanpa belas kasih gitu kan. Nah, setelah itu kalau berhubungan dengan keadaan sekarang, ada beberapa tempat yang memang kita bilangnya daerah Las Vegas gitu, red zone lah ya. Jadi memang untuk ke sana mereka kita bisa berhadapan dengan mereka, tapi kita tidak tahu itu mereka gitu. Karena dari tampang mereka sama seperti warga masyarakat biasa. Dan tadi kalau bicara soal keadaan, secara umum kami sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kami aman-aman saja, aktivitasnya seperti biasa. Tapi memang ada beberapa tempat yang memang jadi jadi pusat mereka itu yang memang hampir setiap hari pasti ada kejadian. Tapi tidak semua di Papua, tidak semua di Papua punya tempat yang harus dikhawatirkan gitu. Hanya beberapa tempat saja. Jadi secara umum kami hidup normal. Kami saling tahu mana yang mendukung ke arah sana, mana yang tidak. Kami saling tahu, dan ya untuk kami selama mereka tidak mengganggu kehidupan orang lain sebenarnya tidak ada masalah. Itu untuk yang dalam kota ya, bukannya mereka yang berkeliaran di luar, ya katakanlah di hutan-hutan.
Kira-kira begitu. Jelas atau Sebenarnya baik ya Manuel, sebelumnya terima kasih sudah menjelaskan keadaan di sana. Nah, tapi kan kita sebagai orang awam aja kan kayak mikirnya tuh kalau yang di up di media kan itu kan pasti yang tentara yang dari atas helikopter yang nembak-nembakin ke arah hutan, yang dilaporkan ada beberapa anggota OP memang tewas. Nah itu kan jadi kan pandangan kita tuh di sana tuh berarti, wah berarti di saudara kita yang di sana berarti lagi menghadapi situasi yang genting sekali, yang mereka harus mengumpat-ngumpat. Seperti itu Kak Emmanuel. Itu pandangan dari saya aja ya, pandangan dari saya. Terima kasih. Sebenarnya begini, tidak semua, makanya tadi saya bilang, tidak semua tempat seperti itu. Memang benar, ada beberapa tempat yang 1 kali 24 jam harus waspada tiap saat, gitu kan. Setiap kali ada, jadi kayak bunyi tembakan tuh kayak bunyi petasan, gitu. Sudah biasa. Paling tembakan lagi, paling tembakan. Artinya karena mereka sudah sudah mulai sangat terbiasa dengan itu. Tidak sebenarnya yang diputar, yang kalian lihat di YouTube, yang kalian lihat di berita, nonton di YouTube. Kalian harus mengerti bahwa tidak semua bahan berita yang kalian nonton itu adalah bahan berita yang aktual, yang paling baru terjadi. Itu bisa saja dari yang sudah sebelum-sebelumnya, cuma diulang-ulang, diulang-ulang gitu kan. Iya. Jadi itu tidak, sekali lagi itu tidak bisa kalian langsung jadikan bahan judge bahwa pertimbangan bahwa keadaan di Papua sekarang saat ini itu seperti itu. Karena kenyataannya tidak. Itu memang benar, pada waktu itu memang terjadi seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Ada beberapa tempat yang memang masih terus siaga, tapi hampir 70 sampai 80% di Papua aman. Baik. Baik Kak Emmanuel, terima kasih banyak nih udah menjelaskan ke kita bagaimana situasi dan kondisi di sana yang sesungguhnya gitu yang tidak seperti terlihat di media. Gitu. Oke deh. Baik, untuk teman-teman ada kayak yang ingin ditanyakan lagi ke saudara-saudara kita ini? Buat ke Fadix atau kakak kita Rinita Dwi Ningrum belum ada yang nanya nih, gak ada yang mau nanya. Efri, Zahra, gak ada yang mau nanya nih. Atau Cici, ada yang mau ditanyakan, Ci? Saya mau nanya nih ke Kak Fadix nih. Gimana Kak Fadix? Boleh Kak, silakan. Nah, di Jogja udah kemana aja nih? Ke tempat wisata gitu misalnya? Wow, udah beberapa sih. Udah lumayan banyak. Naik gunung itu muncak? Kalau muncak kok baru berapa kali doang Kak. Gunung mana tuh? Baru ke Perahu, Lawu, Sumbing. Oh, Sumbing. Sindoro juga? Iya. Nah, itu kebetulan saya orang situ. Saya orang Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana, Kak? Wonosobo. Wonosobonya di mana? Daerah perbatasan sih. Tapi kalau misalnya ke daerah gunung-gunung itu dekat sih. Mungkin nanti kapan-kapan ya muncak bareng bisa lah. Boleh lah. Insya Allah. Mungkin kayak gitu aja Kak. Makasih. Oke Kak. Di semua yang ada malam ini, ada yang pernah main ke Papua nggak? Sayangnya belum pernah sih, Kak. Belum, Kak. Tapi pengen, Kak. Iya, pengen banget. Apalagi ke Raja Ampat. Oh, Raja Ampat ya. Yang terkenal Raja Ampat ya.
Main-main Kak ke Serui Kak. Dari Wamena kan deket itu. Seru tidak kalah. Di Serui ini apa? Saya pernah baca, bukan pernah baca. Ada satu teman, eh kalau tidak salah itu di Serui. Dia punya waktu saya lihat di Instagramnya ada apa wisata apa sih ini di daerah Maibrat apa? Maibrat itu Sorong Selatan ya. Di ini, aduh sorry saya lupa. Sebentar ya, saya cek di Instagramnya dulu. Saya lupa. Sorry. Wisata apa begitu? Sebentar ya. Sorry, lanjutin. Sambil cek. Ayo yang perempuan pada nanya mungkin. Iki perempuan yang diam-diam baik. Iki Kasihan piye? tuh Karenikanya Iki dianggurin. Cici takon. Mau nanya dong buat Kak Renita. Halo Kak Renita. Iya boleh silakan. Halo. Kak Renita sebelumnya kuliah masih di Papua atau di luar Papua? Halo Kak, kedengaran nggak Kak? Nggak, maaf suaranya putus tadi, nggak ada suaranya. Oh, iya. Kak Renita sebelumnya ini kan belum ditanya tadi tentang kuliahnya. Nah, Kak Renita itu kuliah di Papua atau di luar Papua? Aku tuh lahir besar di Papua, cuman kuliah baru pulang baru ke Jawa ini kuliahnya di Malang, Poltekkes Malang. Berarti sekarang lagi di Malang, Kak? Iya. Nah, berarti kan Kakak lagi di Malang nih. Ada perbedaan harga sembako nggak sih, Kak, antara Papua dengan Pulau Jawa ini? Sebenarnya kalau harga tuh memang jauh, cuman kalau dibandingkan seperti kayak di Jawa Timur, kayak misalnya di bagian timur kayak Banyuwangi gitu kan, kalau di Papua tuh memang jauh sekali. Tapi kalau mau dengan Malang, Bandung, Jakarta gitu ya, harganya sebenarnya sama. Dari makanan, dari apa, seperti makanan dijual gitu, harganya sama. Lebih Berarti mahal kalau di kota Bandung gitu. Berarti kalau buat di Papua sembako lebih mahal ya, Kak? Perbandingannya. Iya, kalau untuk sembako iya, memang lebih mahal di sana. Oke, Kak, makasih. Terima kasih kembali. Halo, aku mau nanya dong, buat Kak Immanuel lagi di Papua kan ya? Iya, kayaknya saya sendiri. Di Papua malam ini saya sendiri kayaknya. Iya, kan di Papua tuh sempat ada jaringan internetnya tuh terputus ya? Nah itu gimana sih? Kan katanya kata pemerintah pusat tuh jaringan internet tuh terputus karena kabel bawah laut menyambung sistem data itu rusak karena akibat faktor alam tuh. Keadaan Papua di sana gimana ya sekarang? Makasih. Oke, terima kasih. Yunianti, sorry kalau saya salah sebut. Oke, jadi ya memang benar. Waktu itu sempat 1 bulan, dan mulai dari tanggal 3 Mei, 3 Juni ya. 3 Mei atau Juni, 3 Mei apa 3 Juni kalau tidak salah. Itu putus di daerah Biak apa Sarmi. Tapi yang putus ini punyanya Telkomsel. Jadi kan Telkomsel ini mereka nyewa ke satu penyedia internet. Nah, kebetulan si penyedia internet ini yang menjalankan fiber optik ini putus di dasar laut. Makanya memang kami sebenarnya tidak di semua Papua sih, cuma daerah Jayapura, Wamena, sama Biak apa. Jadi cuma 3 atau 4 kabupaten yang putus, yang memang benar-benar putus total. Terus setelah dilakukan perbaikan, karena memang kalau tidak salah dengar itu sekitar 4 kilo atau 400 meter ya di kedalaman laut. Makanya mereka sambil nunggu kapal dari
jaringannya terputus. Terputus ya jaringannya Kak Immanuel. Mungkin Kak. Kayaknya emang lagi blok deh. Oke, mungkin sambil menunggu kehadiran Kak Immanuel kembali, mungkin ada yang bertanyakan ke kakak yang lain, ke Kak Fadik, mungkin ada pertanyaan ke Kak Fadik. Halo, mau nanya boleh? Nggak ada suaranya, Ci. Halo. Ada suara. Halo, ya. Halo. Ada suara. Halo, saudari Cici. Ada Ci, ada Ci. Ada Ci, ada Gila, suaranya. Baris. Mau nanya Suaranya Ci. ke Kak Fadik sama Kak Renita kan dua-duanya merantau nih jauh dari Papua kan. Kadang orang merantau itu kan kadang homesick gitu kan. Apa sih yang kalian bikin homesick pengen pulang tuh gitu? Cuma nanya itu aja sih. Oke, boleh jawab Kak Fadik sama Kak Renita. Kalau aku sih, Siapa dulu nih? aku aja dulu. Kalau aku Iya, sih, boleh. ya yang paling utama keluarga sih, orang tua, terus teman-teman, terus tentunya makanan, tempat juga bikin rindu, suasana, karena udah terbiasa di sana kan. Jadi kadang lihat mereka yang balik itu pengen banget balik. Pengen ngunjungi tempat-tempat wisata, main bareng sama teman-teman SMP, SMA. Tadi kan ada makanan nih Kak. Kira-kira apa sih makanan yang paling Kakak kangenin gitu dari Papua itu? Ya tentunya sih papeda, Pinang. Tapi kan biasanya di itu juga ada Kak di Jogja. Apa rasanya beda apa gimana? Kalau di Jogja kayaknya cara makannya beda sih. Kalau di Jogja kan pakai daun sirih. Kalau di Papua itu pakai sirihnya terus tambah kapur. Tambah kapur gitu. Jadi beda rasanya itu ya Kak? Jadi beda rasa. Terus Pinang juga setiap daerah itu beda-beda rasanya. Kayak daerah Wamena, Jayapura, terus daerahku itu beda. Menurutku ya, tapi nggak tahu yang lain. Wamena juga paling kirim dari Jayapura. Lu bisa tanam pohon. Soalnya kalau ada Pinang yang bisa bikin pusing banget kan. Terus ada yang bikin nggak pusing. Tapi biasa tuh kalau pisang, kalau bikin pusing tuh karena pinangnya jatuh. Karena pinangnya jatuh. Enggak. Gimana tuh maksudnya Kak? Tentu juga. Well. Apa? Kalau biasa dong bilang tuh kalau pinang pusing tuh karena pinang dia waktu diambil jatuh dari pohon. Iya Kak, itu sudah maksudnya ya sudah lama sekali orang tapi saya belum pernah buktikan sih soalnya. Memang saya kebetulan bukan orang yang suka makan pinang jadi, tapi kalau cerita itu sudah sering dengar. Terus ada kayak ritual gitu pas ngambil pinang gitu. Ya, harus pas nyabot buahnya itu harus diputar dulu gitu. Entahlah, tapi nggak tahu itu kayaknya mitos sih. Terus dulu ya Kak. Iya. Kalau Karen itu gimana tuh? Halo? Mungkin koneksinya jelek kali. Oh, koneksinya oke. Nggak apa-apa. Nah sekarang boleh nggak saya bertanya sebagai yang paling tua di sini kayaknya? Boleh, Kak Immanuel, silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini untuk semua sebenarnya. Yang punya hobi jalan paling hobi explore tempat gitu kan.
Ada nggak yang punya hobi jalan explore atau begitu? Atau semua Ada Kak, hobi ada. hobi Ya Kak. Ada Kak. Maaf Kak, bisa diulang Kak pertanyaannya Kak? Aduh, jaringannya. negara corona menyerang dan sekarang itu apa? Maaf Kak Immanuel, pertanyaan bisa diulang. Tadi agak patah-patah sedikit. Oh ya, bedanya bedanya persiapan kalian waktu sebelum negara corona menyerang dan setelah negara corona menyerang itu apa? Berarti sebelum wabah menyerang ya, persiapan buat jalan-jalannya Kak? Ya. Paling lebih prepare ke prokes juga sih Kak, sama juga lebih ada pengeluaran tambahan gitu buat swab segala macam kalau jalan-jalan. Mungkin dari yang lain ada mau tambahan? Kenapa? Aku boleh nambah nih. Kak Fadik nih bisa jalan-jalan. SW-nya gunung terus soalnya. Udah gunung banget bosan ke pantai soalnya. 18 tahun hidup di pantai. Terus kami yang di gunung nyari pantai sekarang. Iya. Berputar kan. Saya ada gunung tapi nggak pernah ke gunung. Nah, itu salah sendiri. Dekat. Oh ya, kalau menurut saya sebelum corona menyerang mungkin kalau untuk mahasiswa yang punya kegiatan full kayaknya susah sih. Butuh waktu yang benar-benar pas dan harus direncanakan dengan baik meskipun kadang wacana juga. Tapi kalau untuk setelah wabah corona menyerang mungkin jalan-jalan lebih mudah ya untuk mereka bisa membagi waktu, bisa jalan-jalan sembari kuliah online gitu. Ada yang lain? Yang cewek-cewek nggak hobi jalan-jalan gitu? Oh, jalan-jalannya ke mall ya? Sorry, lupa. Maaf Kak, teman-teman kita yang perempuan biasanya emang kalau jalan-jalan ke kafe begitu tuh. Cici, gitu. Jeffrey. Oh iya, baik. Mungkin karir kita juga begitu di Malang ya Kak? Pasti itu. Shopping. Lebih kayak diem aja di rumah karena lagi wabahnya lagi meningkat lagi, makanya diem aja gitu di rumah. Gitu sih. Yang lain? Ke mall atau di rumah? Lebih suka di rumah sih Kak daripada keluar-keluar gitu. Kalau sebelum ada wabah sih, dulu pas semester 2 ada rencana tuh Kak. Sama ini, sama Dava, nonton bola di Jakarta. Tapi malah ada corona, sekarang malah ya udah bubar. Oke, jadi jelas sekali ya maksudnya bagaimana corona ini benar-benar mengubah pola hidup, mengubah perilaku kita, mengubah cara kita bergaul. Bahkan sampai akhir-akhir cara kita berpikir juga akhirnya berubah dari yang cara kita, awalnya kita mau kemana-mana kalau di kuliah ada namanya sistem kebut semalam ya. Jadi betul. Satu malam tinggal langsung jalan ya. Kalau di jalan-jalan tinggal datang pegang tas jalan gitu kan, nggak perlu ada persiapan yang terlalu. Kalau sekarang malah semuanya harus diperhitungkan. Ya mudah-mudahan cepat berlalu. Amin. Amin. Saya itu penasaran sih, apakah ada perubahan harga bahan makanan nih, bahan pangan nih sebelum dan sesudah corona? Artinya ada perubahan harganya nggak? Mungkin yang cewek bisa jawab kalau buat bahan pangan. Mentang-mentang nggak pernah belanja gitu ya? Kalau perubahan harga.
Untuk Nggak terlalu sorry terus di awal buat Kak Immanuel, kalau sembako ya sama aja. Sebenarnya ada yang dipermasalahkan sih sama warga Jakarta ini, itu masalah apa, band. Jadi ada band yang ini nih bikin semua orang nih menanyakan nih, kayak kok band ini menjadi menghilang dari peredaran gitu loh. Khususnya sih di Jakarta ya. Tahu nggak bandnya band apa, Kak Immanuel? Nggak tahu, kan belum disebut. Bansos. Oh, sama kami juga nunggu itu tuh. Aduh. Baik, sepertinya waktunya sudah mepet ya ke kena limit. Bagaimana kalau acara ini saya akhiri? Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Immanuel. Terima kasih juga buat Kak Renita, dan terima kasih juga buat Kak Fadix yang ada di Jogja. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu kakak. Itu tukang bakso ya? Iya, tukang bakso Kak Immanuel. Maaf nih, pas jadi lagi lapar ini. Lapar. Kak Immanuel kayaknya lapar di sini. Lapar jam berapa? Udah jam 11 di sini. Kasihan tuh Kak Immanuel. Udah kemalaman. Malah mau pulang nggak bisa, soalnya hujan deras di sini. Jadi lanjut aja. Bakso. Dari tahu bulat sekarang tukang bakso. Ya beginilah. Tinggal di Jakarta tahu bulat tukang bakso. Ntar nasi kuning. Baik, terima kasih buat kakak-kakak semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Sudah membantu kami untuk mengerjakan tugas. Itu aja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih dan semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang kembali. Mungkin kalau nanti saya main ke daerah kakak saya di Fak-Fak Kak Immanuel, nanti kita bisa bertemu. Wah, ini kayaknya ada yang hidungnya tersumbat nih. Dari tadi. Jarah tuh masuk angin. Mau ikutin. Astagfirullah. Nah sekarang itu si main apa tuh? Jangan dihirup mulu. Tembus ke mulut aja hidung. Astagfirullah. Yuk serius yuk. Ya serius. Oke. Udah semua kayaknya bergabung ya. Kurang kali ini kita. Ya udahlah, langsung aja. Lanjut ke closingannya tadi. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan terima kasih sekali untuk Kak Immanuel, untuk Kak Fadix, dan juga untuk Kak Renita yang sudah meluangkan waktunya. Baik, kalau gitu boleh kita Kak Fadix sama Kak Immanuel boleh pose bebas deh. Kita mau screenshot dulu nih, Kak. Aba-aba dong yang mau screenshot nih. Siapa? Berarti yang post bebas cuma kami berdua. Yang lain tidak bebas gitu. Boleh bebas. Jangan soalnya kaku-kaku. Nggak usah diperintah udah bebas gitu. Kamu waduh. Mantap. Pembalap aja nih. Modal terpulang. Ayo, Riz, udah siap belum? Oke, lanjut. Yuk. Oke, siap ya. Astaga, ya Allah. Pakai helm. Oke ya. Jangan Kak Immanuel, jangan pakai helm. Nah, ya begitu aja, Kak. Lepas masker aja, Kak. Gaya ya semuanya. Ya, biar tahu. Oke. Baba dong, baba. Iya. Immanuel. Ya. Udah siap? Oke. Oh, sudah. Oke. Ya. Belum. 1, 2, 3. Ya lagi ya gayanya. Berubah 1, 2, 3. Oke. Siap. Dah. Lagi. Oh, sekali lagi. Lagi. Nah. Wih.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, baik. Dengan ini, terima kasih. Sekali lagi ini terima kasih buat Kak Immanuel sama buat Kak Fadik sama Kak Rinta juga yang udah benar-benar nyempetin waktunya buat kita. Soalnya dengan kehadiran kalian itu sangat berharga buat kami, Kak. Begitu. Oke, sama-sama. Ditunggu nanti perbincangan selanjutnya nih buat Kak Fadik sama buat Kak Immanuel. Kita Sip. di luar acara kampus aja, di luar tugas, di luar apa, jadi kita harus ada perbincangan yang menarik sepertinya nih. Boleh. Nanti cari gunung aja kita panjat bersama kan. Betul. Boleh. Mantap. Terutama buat saya yang nggak pernah naik gunung, yang pengen naik gunung cuma takut. Kartens gimana, Kak? Kak Immanuel. Oh, ya, Kartens depo base camp di mana? Kartens lewat Timika, bukan lewat Timika Wamena. kah? Wamena ke Timika naik pesawat. Ya. Tapi lewat bisa Hercules. Kalau Hercules langsung Wamena Timika. Kalau pesawat Trigana harus lewat Jayapura. Trigana mahal. Wings boleh. Dia... Wings mahal, tidak ada kargo. Jadi kalau kita mau berangkat dari Jayapura mau belanja barang banyak, wow, lebih mahal timbangan daripada tiket. Baru sekarang juga bayar tiket 2 kali kan, dari Biak ke Serui aja. Itu harga normal 650 cuman kali 2 nih. Oh, itu sudah. Belum kalau lanjut lagi ke sana. Iya, Biak seru itu. Belum lagi lanjut lagi ke kota lagi, guys. Ada yang pernah tahu Danau Habema nggak? Apa? Kenapa, Kak? Ada yang tahu Danau Habema? Kurang tahu deh. Di mana itu? Itu ketinggiannya 4.000. Anjir. Dia lebih tinggi dari pulau tertinggi. Dia danau kalau tidak salah tuh danau paling tinggi di Asia Tenggara, pokoknya salah satu danau paling tinggi. Dia ada di Taman Nasional Lawrence. Dia masuk kawasan Taman Nasional Lawrence. Lihat, ada dengar-dengar biaya Kartens gitu. Wih, biaya Kartens puluhan ya. Aduh. Mungkin kakak-kakak. Iya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang minat gitu. Sama Gribi tadi katanya mau naik gunung. Gunung yang ada di Jawa Tengah juga belum pernah didaki. Tapi ini ada kalian ada yang dari luar Indonesia nggak? Artinya maksudnya nggak ada. Luar Pulau Jawa maksudnya. Nggak, di Indonesia maksudnya ada yang yang posisi sekarang di luar Indonesia. Oh, enggak. Semua di Indonesia. Mungkin saudara di Indonesia, Kak. Adinda Begas lagi di mana? Singapura? Apa dasar dari kemarin? Ngaco, Paris. Lagi di Indonesia, Kak. Lagi di Bekasi. Bekasi beda planet. Bekasi. Pernah ke Jogja nggak, Kak? Kak Bagas. Kenapa? Sering. Beberapa kali udah ke Jogja. Naik apa? Saya terakhir baru 2 minggu lalu ke Jogja tuh, ke Fadix. Kampung Jogja sih. Man. Kampung di sana soalnya. Oh. Jogjanya di mana, Mas? Di Pakem. Sleman. Kali lumayan jauh lah. Iya, kalau sama Kobaris mungkin lumayan jauh. Mohon izin sebelumnya buat kawan-kawan semua, baik kawan di Unsika sama buat Kak Farid sama Kak Manuel sama Kak Renita, izin keluar dahulu, ada panggilan alam sebentar. Terima kasih. Oke. Sip. Yang lainnya nggak ada yang mau diomongin nih, apa gitu sambil tunggu limitnya mati kan, limitnya habis. Tadi yang screenshotnya Kak Renita ya, belum ada tadi ya? Iya, Kak Renita belum ada tadi. Tapi dia tadi saya udah screenshot sih, jadi aman. Udah ada kalian ya. Oke. Jadi kali ini sebenarnya semua satu kelompok apa gimana? Iya, Kak. Oh, jadi kalian satu kelompok, Kak.
Oh, gitu. Satu kelompok, satu kelas. Kok untuk ukuran satu teman satu kelas kok sunyi sekali ya, tidak seseru biasanya. Berkelompok. Mungkin udah gara-gara virtual terus, Kak. Jadi kayak canggung-canggung gimana gitu. Oke. Soalnya tadi yang aktif kayaknya cuma cowok-cowok, yang cewek-ceweknya senyum-senyum, nggak tahu senyum-senyumnya senyum apa gitu. Malu-malu kucing Kak kayaknya. Oh iya, BTW Kak Manuel, di sana saya pernah lihat di media sosial tuh. Di sana tuh taksinya kalau nggak salah pakai Fortuner Pajero. Mewah-mewah ya. Jadi Kalau di sini jadi begini, kebetulan saya di Kominfo. Saya kerja di Kominfo, terus kebetulan di programnya kementerian tahun ini kita lagi bangun sekitar 200-an BTS untuk apa namanya, menara 4G gitu kan. Nah, terus ada teman-teman dari Bakti Kominfo, dari kementerian datang, terus mereka tanya, "Kak, kita pakai kendaraannya gimana nih? Kita cari taksi gitu kan." Oh, taksi. Jadi mereka kira taksinya kayak Avanza, terus kayak ras mobil-mobil standar gitu kan, minibus. Terus dia bilang, wah ini kalau mobil-mobil kayak gini hanya bisa dalam kota, kalau mau survei tidak bisa pakai begini. Terus taksinya pakai apa? Sudah kita datangkan satu-satu. Triton, Ranger, terus nggak ada Fortuner, Triton, Ranger, kemarin tuh Triton, Ranger, sama Ford. Terus mereka bilang, oh Kak ini Pak ini mobil-mobil apa? Ini taksi. Kaget semua. Oh, ini taksi. Jadi memang sebenarnya alasannya karena Medan sih. Medan di sini tidak sama seperti Medan di sana. Medan di sini lumayan berat untuk kendaraan minibus seperti Avanza, Ras dan teman-temannya itu hanya untuk di dalam kota. Kalau keluar memang harus pakai yang apa namanya, double garden. Ya. Dan kalau kalian lihat ada tuh yang Fortuner dipakai angkat pasir, Fortuner dipakai angkat sayur, angkat durian. Triton dipakai apa namanya, angkat hewan. Iya, biasa. betul. Makanya mereka kalau ke sini tuh mereka jadi kayak merasa mobil itu tidak ada harga dirinya. Mereka bilang mobil kehilangan harga diri. Tapi itu kan menyesuaikan sama Medan juga ya, maksudnya tempatnya kayak gitu, nggak mungkin pakai mobil-mobil yang biasa. Tapi bukan berarti tidak ada ya, ada sih, ada mobil kayak Avanza itu banyak. Gitu. Mungkin yang lain ada yang mau nanya lagi? Sambil tunggu waktunya habis. Mungkin kalau ada yang apa namanya punya Instagram atau apa, kita bisa saling bertukar, berteman juga kan di media sosial gitu. Boleh Kak, tinggal kirim linknya aja di grup WhatsApp. Bisa Kak. Iya, kirim di aja Kak. Oke, nanti kita sharing di sana saja. Biar langsung tinggal pencet. Oke. Siap. Apa yang seru ya? Ntar saya cari sasaran dulu nih. Saya kayaknya nanya cewek dulu, tapi yang mana ya? Yang diam baik dari tadi. Tunjuk aja Kak. Tunjuk aja, tunjuk. Tunjuk apa tunjuk? Ntar sebelum tunjuk orangnya dari pertanyaan dulu, ntar lagi mikir. Kok tiba-tiba yang cewek-cewek mukanya pada tegang gitu ya? Gugup. Apa ya yang enak tanya? Ini deh,
berhubungan sama kampus deh. Boleh. Atau sebenarnya nggak apa-apa sih untuk kalian semua. Menurut kalian lebih enak mana tuh? Yang sekarang virtual kelas atau yang harus ketemu dosen tiap hari, kerja tugas harus ketemu dosen, dosennya kalau tolak, ada nggak yang pernah ngerasain tugasnya nggak sesuai keinginan dosen terus disobek kertasnya? Ada nggak yang pernah ngerasain? Hah? Ada, Kak. Oh ya, yang kalau belum pernah itu belum ngerasain kuliah kayaknya. Kalau dihina dosen pernah, Kak. Oh, kalau dihina sering ya? Pernah. Oh, kebetulan saya kuliahnya di Jayapura karena tidak ada yang tanya jadi saya kasih tahu saja. Saya kuliahnya di Jayapura. Terus sering Cendrawasih, Pak. WSTJ. Oh, WSTJ. Jurusan? Sama. Teknik informatika. Udah. Mungkin bisa ajar coding gitu, Kak. Nanti private kayaknya. Aduh, pusing. Jadi sering itu tuh berkaitan. Terus masih kenal Pascal 1, Pascal 2 gitu kan. Algo 1, Algo 2. Terus kalau salah, bayangkan dulu kan kita masih belum ini nih, laptop masih belum terlalu sering zaman. Tahun berapa ya? Tahun 2009. 2010. Saya masuk kuliah 2009. Tahun 2010, 2011 itu belum punya laptop. Jadi masih nebeng teman, tugasnya masih juga dikumpul via kertas, di print. Terus bayangkan begitu di print salah satu source code saja dirobek, bayangkan di depan teman. Baru kan di depan dosen-dosen kan, di ruangan dosen kita kumpul terus dirobek, terus bilang ini apa ini? Dirobek depan, padahal belum kerja skripsi lah, masih tugas-tugas biasa nih. Sudah dirobek dari awal. Sakit hatinya tuh, Pak. Untung kalian tidak merasakan seperti itu ya. Karena tugasnya dikirim lewat email ya. Jadi kalaupun dihapus tidak terasa gitu ya. Tidak terasa sakitnya gitu kan. Ya, tapi pas dinilainya, nilai akhir tuh terasa banget. Tapi kan lihatnya masing-masing. Iya. Bukan di depan umum di kena marah. Aku ya di depan teman-teman kelas sih. Emang dosennya itu parah banget. Kalau kuliah masih ada ini ke sih di sana yang dibilang dosen killer masih ada nggak? Itu masih lah. Masih banyak, Kak. Ya, ada. Banyak kok. Udah cuma nanya, nggak usah curhat, santai aja. Ada. Udah nih, nggak ada yang mau nanya. Nanya apa ya? Destinasi yang paling menarik di Papua apa ya, Kak? Raja Ampat lah. Tiap daerah kan punya itu. Kalau saya bilangnya Wamena gitu kan. Kalau orang di Sorong akan bilang Raja Ampat. Orang di Biak akan bilang Batu Pecah misalnya. Orang di Jayapura akan bilang Danau Love misalnya. Jadi sebenarnya di Papua tuh banyak tempat, sama seperti di Pulau Jawa kan, Pak. Tapi kan kalau di sana ada tempat yang memang sudah booming sekali dan itu sudah jadi tempat destinasi yang memang sudah terkenal sekali kan. Kalau kita kecil-kecil tapi banyak, jadi tidak bisa paling menarik. Itu tergantung hobi juga sih. Kalau ada yang hobi naik gunung di daerah Papua, di daerah saya banyak. Kalau ada yang hobi main di pantai, daerah pesisir pantai banyak. Raja Ampat salah satunya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya sih lihatnya merata sih kalau di Papua. Tergantung kalian sukanya apa gitu kan. Kalau ke pantai ya mungkin dari Raja Ampat bisa lah. Tergantung daerahnya sih. Setiap daerah di Papua pantainya juga emang memikat hati kok. Dan sangat jauh beda di daerah Jawa sini menurutku sih. Yang bikin bedanya apa tuh Kak kira-kira? Antara pantai di Jawa dengan di Papua sana? Kalau di Jawa sini sih pertama karena rame banget ya. Terus nuansanya juga agak beda gitu, kayak kurang nyaman gitu menurutku. Mungkin ini ya,
kalau di sana kan sudah ya katakanlah sudah dikembangkan tuh, ada tempat, jadi di sekalian di pantai sekalian jadi tempat wisata umum gitu kan, ada dengan segala macam hiburannya. Kalau di sini kalau daerah pantai memang benar-benar ya masih Masih asli gitu ya, alami. Pak. Nah, jadi tidak ada kayak kayak apa ya, tempat bersatu apa, kafe-kafe di pinggir pantai itu jarang. Nah, sebenar-benar hanya daerah pantai cuma untuk datang mandi-mandi pulang, tidak ada kafe yang kayak gitu-gitu. Kalau dari Jawa kan sudah banyak tuh ya, kafe pinggir pantai. Oh ya, untuk Kak Bagas nih, mau nanya kapan ke Jogja? Kenapa Kak? Kapan nih ke Jogja, mungkin reuni gitu? Kenapa? Kapan ke Jogja? Purna Rainas ya Kak? Kemarin sih rencana 2 minggu lalu Kak ke Jogja. Cuman pas-pasan lagi COVID lagi naik tuh, jadi dibatalin ke Jogjanya. Mungkin nanti kalau saya pengen ke Jogja lagi, saya kabarin Kakak kali, biar bisa ketemu. Oh, boleh. Kenapa? Sekalian jalan-jalan kan? Iya, betul. Kak Padik masih aktif di kamu atau udah enggak? Insya Allah sih masih aktif, cuman ya kegiatannya masih vakum gini. Jadi ya udah diam-diam, ada waktu, ada uang naik gunung. Itu aja sih. Berarti gabung Racana Kak di kampus ya? Alhamdulillah Dewan Racana sih Kak. Mantap. Lanjutkan Kak. Boleh tahu nggak kalian ini semua jurusan apa sih? Kita dari jurusan ilmu pemerintahan Kak. Oh. Iya. Semua ilmu pemerintahan ya? Iya, satu kelas. Kayaknya menarik sih. Terus ini lah, yang bikin saya penasaran, kenapa sampai bisa ada, artinya apa ya pertanyaannya? Kenapa sampai bisa ada tugas ini? Kenapa tugas apa yang membuat kita bisa bertemu di sini gitu? Judul tugasnya apa gitu? Tapi tolong kalau yang ini cewek dong yang jawab. Cici deh, Cici. Cici apa? Cewek jawab. Terserah yang mana deh. Cici, Aku yang jawab ya. Boleh. Jadi kan ini tugas dari tugas UAS dari mata kuliah geopolitik Kak. Di situ kan ada itu ya, ada materi tentang itu juga, tentang apa namanya, Papua, tentang masalah Papua lah gitu, pembebasan Papua gitu Kak. Terus juga kan yang udah kita tahu Papua tuh kayak apa ya, ngerasa nggak sih Kak, kayak nggak kurang diperhatikan gitu Kak. Iya nggak Kak? Nanti kalau saya bilang iya dibilang curhat. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kita tuh kayak kurang tahu kehidupan lebih ke Sharing aja, Papua gitu kan. Nggak apa-apa Kak, curhat aja. Janganlah. Terus lanjut dulu. Iya, terus jadi kita tuh pengen ada, ya kan ini ada sedikit apa ya, buat ini tuh biar ada kayak apresiasi lah ke apa namanya, orang-orang Papua Barat, bahwasanya itu kita tuh masih peduli sama kalian, masih apa ya, pengen lebih deket sama kalian, pengen lebih tahu gitu tuh Kak. Oh, jadi hanya ke Papua Barat saja, Papuanya tidak? Iya semuanya Papua Barat. Oh gitu. Masih banyak yang nggak bisa bedain antara Papua dengan Papua Barat loh. Maksudnya kan biar jelas kan ya. Iya. Tapi emang tadinya sih Papua Barat gitu, especially gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih ke Papua doang juga gitu. Oke. Jadi, soalnya kan emang jauh banget gitu kan Kak dari Indonesia. Jadi
ngerasanya kayak mereka tuh kayak terpencilkan gitu. Jadi kita tuh berusaha merangkul mereka gitu kan buat ya hitung mempererat tali silaturahmi gitu kan. Indonesia mungkin kenal sih gitu. Gitu, Kak. Oh, gitu-gitu. Oke. Kalau Kalau kembali konsep ya. Kalau kembali ke pertanyaannya kamu yang tadi, ke pertanyaannya Cici yang tadi ya, merasa merasa di apa tadi? Bukan kan apa ya? Ya, terpencilkan ya. Ya, itu atau tidak? Sebenarnya tidak juga sih. Bantuan yang kalian dapat di sana kami juga dapat. Ya kan? Bansos kami dapat. Malah kami diuntungkan dengan adanya yang namanya otonomi khusus gitu kan. Nah, sebenarnya yang bikin tidak apa namanya? Bikin tidak nyaman itu hanya pertama kami ini pribadi ya, ini pendapat pribadi ya. Maksudnya pertama secara jarak memang benar, kami jauh. Kedua, secara di antara kami sendiri pun kami orang-orang di Papua terbagi jadi dua. Ada yang pro Indonesia dan ada yang kontra. Dan itu benar-benar nyata. Nah, itu yang membuat kami merasa, loh kok kami tidak diperhatikan? Sebenarnya bukan tidak diperhatikan, kami diperhatikan. Cuma kalian pernah tahu nggak ini? Misalkan ini kami kakak ceritain ya. Misalkan uang yang turun dari pemerintah 10.000. Turun sampai ke provinsi, dipotong provinsi, turun ke kabupaten tinggal 8.000. Dari kabupaten turun ke kecamatan tinggal 5.000. Dari kecamatan turun ke kampung-kampung tinggal 3.000. Nah, orang di kampung kan tahu nih, uang yang turun itu 10.000. Kok yang diterima cuma 3.000? Beranggapanlah mereka bahwa pemerintah Indonesia korupsi. Uang yang artinya tidak dikasih adil gitu kan. Padahal sebenarnya bukan itu jalan ceritanya. Mereka tidak tahu jalan ceritanya bahwa di setiap tahapannya itu ada pemangkasan dan lain-lain. Itu yang membuat mereka seperti loh, kami kenapa dianaktirikan? Kenapa daerah lain dikasih uang besar, kami tidak? Pertama. Yang kedua, APBD kami tidak sebesar APBD daerah lain. Tiap-tiap kami juga berbeda APBD-nya. Ketiga, secara sumber daya manusia kami juga tidak sama. Nah, terus mereka selalu membandingkan kenapa kami dari Papua harus sekolah keluar. Artinya itu yang buat terdoktrin bahwa kami di Papua ini tertinggal. Sebenarnya kami bukan tertinggal, kami cuma lambat dalam pembangunan, lambat dalam menerima pembangunan. Sebenarnya itu. Kalau mau bilang bersaing, anak-anak Papua banyak kok yang berprestasi di luar negeri gitu kan. Kalau kalian baca banyak kok. Bahkan ada satu profesor yang pernah minta ke bupati di salah satu daerah, carikan anak paling bodoh yang ada di sini. 3 bulan kemudian mereka juara 1 sains. Sebenarnya kami bukan dikucilkan, cuma kami belum siap menerima kenyataan bahwa perbedaan kami dengan di daerah barat itu jauh. Dan kami belum siap untuk mengejar itu. Itu saja sih sebenarnya. Kak. Aku mau nanya untuk di daerah sana sih. Lingkungan sana. Lingkungan sana sebenarnya apakah semua menerima gitu untuk orang-orang dari timur gitu? Ini jawab personal atau buat gimana? Kita Kak? Gitu. Kenapa? Sorry, ada yang terlewatan nggak? Enggak. Jadi kira-kira gitu ya? Ya itu tadi Kak Fadik buat itu nanya semuanya apa gimana Kak? Nanya semuanya gitu. Itu sih tergantung personal orangnya ya, jadi cara pandang orangnya gitu. Kalau saya pribadi sih ya nggak masalah itu dari mana orang berasal gitu kan. Tapi sih emang iya ada yang menganggap rasis gitu kan, ada ya sebagian orang sih ada gitu. Yang mungkin yang lainnya? Pertanyaannya apa ya? Tadi terputus, sorry. Maksudnya orang-orang timur itu diterima nggak? Banyak yang diterima nggak di lingkungan kayak di daerah Jakarta, Karawang, Bekasi itu? Soalnya kan ada beberapa. Ada beberapa juga kan. Boleh share cerita nggak?
Boleh. Ini kejadian nyata nih. Jadi Boleh, teman boleh. waktu SMA, teman satu kelas saya kuliah di Jogja. Dia waktu itu pertama kali kuliah ke sana. Terus jadi waktu lihat di iklan tersedia kos-kosan gitu kan. Nah, terus waktu dia ke sana terus sudah diterima dan ibu kosnya bilang iya benar ada kosan cewek. Oh ya sudah. Nah, terus kemudian berangkatlah bukan berangkat apa sekitar 2 jam setelah itu mereka cerita ibu kosnya nanya, "Ade dari mana?" Padahal dia nih aslinya Flores. Dia asli Flores, cuma lahir besar di Wamena. "Ade asli mana?" Terus dia bilang, "Saya dari Papua." Nah, setelah itu bayangkan tiba-tiba, "Oh, maaf deh, kamar kos sudah penuh." Dan itu nyata terjadi. Nah, Nah, sih itu bukan, terserah kalian nilainya gimana ya. aku juga temen-temenku ada kasus juga sih kayak nyari kontrakan gitu. Jadi mungkin warganya ada yang nggak terima gitu, orang-orang timur untuk bergabung di lingkungan mereka. Padahal kan mereka baik gitu, mereka hanya melihat dari luar. Tanggapannya gimana gitu? Mungkin ada dari pandangannya kakak gitu, kakak sekalian. Mungkin ke menurut saya ya, yang saya bukan dengar sih, iya sih dengar gitu, sebagian dari nggak banyak tapi juga nggak sedikit juga, mereka itu kayak beranggapan bahwa image orang Papua itu apa ya, dalam tanda kutip itu kayak rada, maksudnya sedikit kasar Kurang baik. gitu loh. Jadi kayak apa namanya, mungkin kayak maaf, kayak kalau misalnya kayak suka ribut begitu, kalau misalnya ada masalah dia kayak suka apa, manggil teman-teman yang dari Papua juga gitu Kak. Makanya ada beranggapan kalau misalnya ya kayak gitu, image yang terbangun mungkin di masyarakat khususnya di Jakarta, yang mungkin saya tangkap kurang lebih seperti itu Kak. Jadi kayak misalnya ingin nyari kontrakan apa kalau misalnya orang Papua kayaknya ada sedikit susah gitu Kak. Kurang lebih sih seperti itu yang saya tangkap ya. Tapi gini ya, sekali lagi saya bukan orang yang mau menyudutkan kami atau tidak gitu. Tapi yang benar kenyataannya bahwa kami dibentuk orang-orang Papua itu umumnya dibentuk dengan doktrin yang keras gitu, kehidupan yang keras. Kami nada bicara kami ya kasar, tapi tidak semua ya, jangan menilai buku dari kulitnya lah gitu kan. Bukan berarti kami nadanya keras, nadanya kasar terus kami juga kasar gitu kan. Tidak selamanya kayak gitu. Tapi memang benar. Orang-orang Papua pada umumnya itu biasanya bicaranya nadanya agak tinggi, sering kasar, lebih tegas. Tapi bukan ya itu tadi, bukan berarti dia kasar. Tapi memang mungkin karena faktor pengalaman ya, mungkin mereka sering mengacau, sering itu tadi bikin masalah, artinya makanya katakanlah mereka cari aman lah, kata cari aman, jangan sampai ada kayak gitu, mending tidak usah diterima sekalian, mungkin kayak gitu. Oke. Ini kan masih ada 6 menit nih. Iya Kak. Nanti masih ada selanjutnya apa udah berhenti nih? Ini mungkin terakhir Kak, udah nih sesi terakhir. Istirahat. Pulang dulu. Kasihan ya. Kakak ya. Kayak gimana kan di sana udah tengah malam ya Kak? Sudah 23. Wah, 23. Oke, sudah kalau gitu mungkin ini ya. Salam buat semua yang ada di sini. Kita tetap ya, Kak. Kalau mau komunikasi tetap kan ada grup juga. Kalau ada ingin kalian tahu tentang Papua, silakan ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Siap Kak. Bebas. Artinya kalau saya pribadi bebas. Kalian mau anggap teman juga tidak apa-apa. Jangan anggap adik kan, tidak sopan kalau kalian anggap adik kan. Kade. Ya gitu ya. Sampai ketemu lagi nanti.
Terus jangan sungkan-sungkan Ya. mau nanya apapun silakan. Jangan sungkan-sungkan. Apalagi kalau ada yang main ke Papua, silakan. Terus nanti kalau saya juga mungkin main ke sana, ya siapa tahu kita bisa panjat gunung atau panjat pohon, terserah. Panjat sosial kali. pelaminan. Panjat menara. Oke gitu ya. Ya. Sebelum Oke. kita akhiri. Oke, mungkin sekian ya kurang lebihnya. Kita terima kasih banyak nih sekali lagi untuk teman-teman dari Papua yang sudah membantu tugas kami. Masih banyak ya. Iya, sehat-sehat selalu di sana. Stay safe di Si sana. Kak Emmanuel tadi. Oke. Makasih Yang belum banyak ada ya. suaranya dong. Yang belum ada suaranya, dari tadi yang diam-diam saja coba. Terima kasih banyak ya Kak atas bantuannya. Saya baru ikhlas membantu kalau semuanya ada suara. Yang dari tadi diam-diam coba. Yang merasa dari tadi diam-diam tidak ada suaranya. Kalau enggak saya enggak ikhlas bantunya. Yang diam-diam. Biar adil kan. Kan tugas kelompok bukan tugas pribadi. Jadi harus semua bersuara kan. Nah, apalagi anak ilmu pemerintahan. Iya benar Kak. Kalau Yuniati ini mana? Dari mana? Dari Jakarta Timur sih sebenarnya. Nah, itu kan kaget kan? Mentang-mentang nggak pernah disebut kaget lihat. Makasih ya Kak kita buat bahas. partisipasinya udah nyempetin waktu Siap. buat bincang-bincang. Terus ini yang dari tadi ngirup apa tuh? Kayak putih aman. Lagi sakit ya? Semoga cepat sembuh aja. Sehat. Yang lain stay safe ya. Iya, semuanya. Oke semua ya, selamat malam, selamat beristirahat. Yang lagi main PUBG, selamat main PUBG. Yang lagi kerja tugas, selamat kerja tugas. Ya. Oke, Kak. Kalau gitu saya tutup aja nih ya. Terima kasih, selamat malam. Dah. Oke, selamat malam semua. Guys. Assalamualaikum. Sampai jumpa di waktu. Oke.